bukanlah ilmu yang baru lahir di abad modern, melainkan sebuah manifestasi nilai yang sudah dipraktikkan sejak masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Fondasi utamanya bersumber dari Al-Quran dan hadis. Instrumen utamanya adalah optimalisasi zakat, pembentukan lembaga keuangan negara atau Baitul Mal, penerapan jaminan sosial bagi kelompok miskin, dan pelarangan absolut terhadap riba, perjudian atau masyir, serta ketidakpastian dalam akad yaitu horor. Lalu ada juga Abu Yusuf. Dalam kitab Al-Kharaj, beliau merupakan pelopor pemikiran kebijakan fiskal Islam. Abu Yusuf menentang sistem perpajakan yang menindas dan mengusulkan sistem proporsional atau muqasamah, di mana besaran pajak disesuaikan dengan hasil panen real petani. Selanjutnya ada tokoh Al-Ghazali. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, merumuskan konsep fungsi kesejahteraan sosial melalui konsep maslahah. Beliau membagi hierarki kebutuhan manusia menjadi 3 tingkatan, yaitu zaruriyat atau primer, hajiyat atau sekunder, dan tasiniat atau tersier. Lalu selanjutnya ada Ibnu Taimiyah, yaitu dalam kitabnya Al-Hizbah fi Al-Islam, terkenal dengan pemikirannya mengenai harga yang adil. Harga yang adil membentuk karena kekuatan permintaan dan penawaran alami di pasar tanpa adanya manipulasi. Namun, beliau menegaskan bahwa negara wajib melakukan intervensi penetapan harga jika terjadi distorsi pasar, seperti monopoli, penimbunan oleh segelintir pedagang, demi melindungi hak masyarakat luas. Selanjutnya adalah tokoh Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimah. Sekiranya meliputi teori pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh pembagian kerja, teori nilai, serta konsep kurva pajak. Beralih ke masa kontemporer, tokoh modernnya itu seperti Umar Kapra dan Adi Warman Karim merumuskan kembali teori-teori klasik ini ke dalam institusi modern yang melahirkan sistem perbankan syariah, pasar modal syariah, dan lembaga-lembaga zakat wakaf profesional. Diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas 5 elemen dasar berikut. Yang pertama, menjaga agama atau hifz ad-din, transaksi wajib bebas dari keharaman dan berbasis moral. Kedua, menjaga jiwa atau hifz an-nafs, pemenuhan hak dasar, upah layak, dan pelarangan komunitas berbahaya. Ketiga, menjaga akal atau hifz al-aql, melarang industri perusak mental seperti miras, judi, narkoba, dan mendukung edukasi. Yang keempat, menjaga keturunan atau hifz an-nasl, menolak eksploitasi pekerja anak dan jam kerja yang merusak institusi keluarga. Yang kelima, menjaga harta atau hifz al-mal, menjamin hak milik, sirkulasi kekayaan yang inklusif, serta melarang korupsi atau invasi ekstrem. Dalam Islam, mekanisme pasar dikendalikan oleh interaksi harga, pendapatan, dan filter moral keagamaan. Mekanisme teori permintaan Islami ada sebagai berikut. Kurva permintaan dalam Islam tetap mengikuti hukum dasar. Jika harga naik, permintaan turun, dan sebaliknya. Namun, ada batasan ketat yang mengubah perilaku konsumen muslim. Konsumen muslim secara otomatis menolak barang atau jasa yang haram zatnya ataupun cara memperoleh. Lalu, larangan sikap israf, yaitu larangan sifat berlebihan. Konsumen dilarang menuntut konsumsi barang mewah seperti berlebihan melampaui kebutuhan realnya hanya demi gengsi sosial. Mekanisme teori penawaran Islami dari sisi produsen. Hukum penawaran menyatakan jika harga naik, produsen akan menambah pasokan barang untuk meraup untung maksimal. Namun, Islam melarang produsen meraup keuntungan melalui taktik kotor yang mendistorsi pasar. Larangannya adalah larangan penimbunan barang atau istikar. Produsen atau pedagang dilarang keras menyimpan barang kebutuhan pokok masyarakat dengan sengaja saat terjadi kelangkaan dengan tujuan harga melambung tinggi. Lalu ada juga larangan najos atau taktik penawaran palsu di mana seseorang berpura-pura menawar barang dengan harga tinggi agar konsumen asli tertipu. Produksi bernilai ibadah atau fardu kifayah. Prinsip utama operasional produksi. Utilitas kemaslahatan bukan keuntungan buta. Tujuan akhir produksi bukan sekadar profit, melainkan penyediaan barang dan jasa yang mendatangkan kemaslahatan. Islam sangat menekankan kejelasan akad kerja, keselamatan kerja, serta pembayaran upah tepat waktu. Sistem bagi hasil atau mudharabah dan musyarakah lebih diutamakan daripada sistem bunga. Produsen bertanggung jawab atas dampak eksternalitas negatif seperti polusi yang merugikan pihak lain. Karakteristik dan aturan perilaku konsumen Islam. Larangan dua ekstrim atau Islam melarang keras perilaku konsumistik bermewah-mewah, pamer kekayaan atau israf dan tamsil. Namun di sisi lain Islam juga melarang perilaku bakhil atau kikir ekstrim atau menjauhi konsumsi secara radikal yang menyiksa diri sendiri. Filter operasional konsumsi muslim seperti aspek halalan thayyiban. Islam meletakkan batasan tegas melalui koridor halal dan haram. Sekadar halal tidak cukup, komunitas harus memenuhi aspek thayyib atau baik, sehat, bergizi, dan bermanfaat. Hal ini menciptakan keseimbangan antara kebutuhan material dan dimensi spiritual. Selanjutnya larangan israf dan tabzir berdasarkan Quran surat Al-Isra ayat 26-27. Konsumen diharamkan untuk menghambur-hamburkan harta secara boros maupun berlebihan melampaui batas. Perbandingan utama ekonomi Islam berorientasi pada kemaslahatan sosial, pemenuhan kebutuhan, dan keberlanjutan. Sebaliknya, ekonomi konvensional bertumpu pada pemuasan keinginan tanpa batas moral keagamaan. Kata distribusi sepadan dengan dulah dalam bahasa Arab yang berarti terus berputar atau berpindah tempat. Inti filosofinya adalah mencegah agar harta tidak hanya berputar di antara orang-orang kaya saja, menurut Quran surat Al-Hasyr ayat 7. Lalu ada 2 tingkatan distribusi menurut Yusuf Qaradawi. Yang pertama, distribusi praproduksi berkaitan dengan pengaturan kepemilikan sumber-sumber produksi seperti tanah, bahan baku, dan hak kelola alam agar tidak dimonopoli oleh segelintir elit. Yang kedua, ada distribusi pasca produksi, yaitu pembagian hasil usaha secara adil antara pemilik modal atau sahibul mal dan pengelola atau mudharib, serta penyaluran kembali kekayaan melalui instrumen sosial keagamaan. Instrumen utama distribusi Islami itu ada zakat, instrumen wajib yang berfungsi membersihkan harta secara individu, sekaligus menjadi jaminan sosial bagi 8 golongan asnaf secara makro. Selanjutnya ada infak, sedekah, dan wakaf atau ziswaf, instrumen sukarela yang mendorong pemerataan ekonomi dan pembiayaan fasilitas publik tanpa membebani anggaran negara. Konsep mekanisme pasar Islami itu sebagai berikut.
Harga adil sebagai sunatullah. Islam mengakui bahwa dalam kondisi normal, harga ditentukan murni oleh kekuatan permintaan dan penawaran alami di pasar. Fluktuasi harga karena perubahan pasokan bukan merupakan kesalahan manusia. Oleh karena itu, pemerintah dilarang melakukan intervensi harga secara sewenang-wenang dalam situasi normal. Larangan distorsi pasar juga untuk menjamin keadilan. Islam melarang keras praktik penimbunan atau ihtikar, terus kecurangan timbangan, penipuan kualitas produk, serta riba. Lembaga pengawas wilayah Hizbah. Hizbah adalah lembaga resmi negara yang berfungsi mengawasi pasar secara langsung. Tugas utamanya adalah memastikan kepatuhan pelaku pasar terhadap etika bisnis syariah, menegakkan keadilan, mencegah kecurangan, dan menjaga transparansi pasar. Hizbah bertindak sebagai wasit agar kebebasan individu tidak merugikan kemaslahatan publik. Kebijakan fiskal Islami. Instrumen utamanya meliputi zakat, penerimaan wajib yang dialokasikan khusus untuk pengentasan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar asnaf atau golongan yang membutuhkan. Terus ada kharaj atau pajak tanah, jizyah, dan usyr. Instrumen fiskal tambahan untuk membiayai operasional pemerintahan dan infrastruktur umum. Kebijakan moneter Islami, pengaturan uang. Kebijakan moneter dalam Islam tidak bertujuan untuk mempermainkan tingkat suku bunga, melainkan menjaga stabilitas nilai tukar uang dan memastikan uang beredar di sektor real, bukan mengendap di sektor keuangan spekulatif saja. Instrumen pengganti bunganya menggunakan sistem bagi hasil atau mudharabah dan musyarakah, penerbitan suku, surat berharga berbasis aset real, dan pengaturan giro wajib minimum tanpa bunga. Hal ini membuat ekonomi Islam jauh lebih stabil dan tahan terhadap krisis moneter. Selanjutnya, wirausaha memegang peran strategis dalam mengurangi pengangguran, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Lebih dari sekadar mencari keuntungan materi, wirausaha dalam Islam dinilai sebagai bentuk ibadah dan implementasi nilai tauhid. Islam memandang wirausaha sebagai sarana membentuk pribadi yang mandiri, kreatif, disiplin, dan tidak bergantung pada orang lain. Dasar hukum dan batasan transaksinya itu berdasarkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Aktivitas perniagaan diperbolehkan secara luas, namun pembisnis Islam wajib menjauhi praktik yang mengandung penipuan, ketidakjelasan, perjudian, dan riba. Etika dan karakter wirausaha muslim itu wajib menerapkan sifat sidik atau jujur, amanah atau terpercaya, fatonah, cerdas dan inovatif, dan juga adil. Tujuan berbisnis tidak boleh egois atau hanya ingin memperkaya diri. Lalu keuntungan wajib dibagikan kemanfaatannya kepada masyarakat melalui zakat, infak, sedekah, serta pelayanan yang prima pada konsumen. Riba merupakan konsep yang dilarang keras karena mengandung destruktif ekonomi. Secara ekonomi, sistem kebebasan riba menciptakan hubungan kreditor-debitur yang asimetris dan tidak seimbang. Kreditur mendapatkan kepastian keuntungan bunga tetap. Perbedaan teknis dalam akuntansi konvensional versus akuntansi syariah. Akuntansi konvensional itu berbasis bunga. Pendapatan bunga diakui menggunakan metode akrual. Pendapatan langsung dihitung berdasarkan persentase nominal atas pokok pinjaman seiring berjalannya waktu. Tapi di akuntansi syariah berbasis bagi hasil, menolak pengakuan keuntungan di muka secara akrual murni atas transaksi pinjaman. Keuntungan hanya boleh diakui jika usaha real benar-benar menghasilkan laba melalui revenue sharing atau profit loss sharing.